Gini, kamu pastiin kalau Cici nggak bilang ke Saeb. Dia tahu markasnya dari kamu. Terus, ini harus jadi momen perlawanan kamu ke Saeb. Bikin perlawanan yang nggak kelihatan. Bikin lemah Saeb. Bikin perlawanan kayak gimana? Bikin semua anak buah Saeb berpikir ikut Saeb itu salah. Rugi. Terus, berani berapa? Kamu sering jual HP, dari mana? Gak perlu tahu. Mau nggak? Jangan galak gitu atuh Neng. Berapa? 100, Ini bagus, masa 100? gak ada dus, gak ada kartu garansi. Gak bisa atuh harga normal. 200? Gak bisa, 150? gak. 100 aja deh. Berani nggak? Kan tadi saya nawarinnya juga segitu. Udah. Apa? Ketemuan yuk. Mau curhat ya? Iya, Surat melulu, nggak bosan. masalahnya bukan bosen atau nggak bosen. Butuh. Kapan? Sekarang bisa. Aku lagi di Cihapit, dari sini langsung sana. Oke. Itu mau dijual nggak? Enak aja. Saya kan cuma nanya, jangan marah tuh Neng. Kita harus bisa mempelajari calon korban itu punya uang atau enggak. Orang biasa atau istri tentara. Itu istri tentara atau bukan? Bukan. Masih muda gitu, masa udah jadi istri? Kita todong. Kelihatannya lagi sedih. Memangnya kenapa? Kasihan atuh lagi sedih masa ditodong. Kira-kira dia sedihnya kena apa ya? Mana saya tahu. Kita baru dapat 2 dompet, kurang 1 lagi. Kan kata bos Saeb minimal harus 3 dompet. Istirahat dulu lah, capek. Uangnya berapa? 85.000. Dari 2 dompet. Iya, Sedikit pisan. iya, Setelah dipotong manajemen kita dapat berapa? nggak tahu. Di situ kadang-kadang saya pengen jadi artis. Jadi copet mah udah kerjanya deg-degan, uangnya sedikit. Mungkin kita harus pilih-pilih korban. Pilih-pilih gimana? Jangan ibu-ibu. Ibu-ibu mah kan dari sananya biasa pelit. Bawa uang juga paling seperlunya. Kalau bapak-bapak biasanya perlu nggak perlu, bawa uangnya suka lumayan. Yang asisten dosen itu saya. Kamu mahasiswa. Kenapa malah kamu yang ngajarin saya? Halo, Halo, kamu di mana? di jalan mau pulang. Kenapa? Aku mau ngenalin kamu ke Jessie. Aku baru habis berantem lagi sama pacar aku. Mood aku lagi nggak bagus buat ketemu orang. Ya udah, kalau gitu kapan-kapan. Maaf ya. Gak apa-apa. Zara nggak telepon? Kamu mah kalau ada sebel, kalau nggak ada kangen. Bukan kangen, cuma nanya aja. Kalau Zara jangan diangkat. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diza, kamu di mana? Lagi di jalan. Mau kemana? Barusan teh dari tukang jahit. Lihat kerjaan. Terus sekarang mau cari makan. Tapi belum tahu mau di mana. Kalau saya ikut boleh? Boleh. Kalau mau bayarin juga boleh. Boleh. Mau makan di mana? Aku tanya teman aku dulu ya. Nanti aku SMS. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temen kamu mau ikut? Iya. Siapa? Kak Fadli. Kamu minta dibayarin? Iya. Kayaknya kamu udah keturunan Zahra. Zahra.
Lihat. Cuma 15.000. Ternyata bapak-bapak nggak beda sama ibu-ibu. Maaf, teori aku salah. Santai aja, nggak apa-apa. Daniel tadinya mau ngenalin Dara ke aku hari ini. Tapi Dara nggak bisa. Katanya moodnya lagi nggak bagus buat ketemu orang. Ya habis berantem lagi sama pacarnya. Ini terakhir aku mau dengar kamu curhat. Lain kali kalau telepon jangan bilang mau curhat. Harus ajak makan. Oke. Janji. Iya. Ya udah, sekarang ngomong, mau curhat apa? Tadi saya ketemu Ubed Ketemu di mana? di jalan, dekat rumahnya. Terus dia minta anter, nyari pacarnya. Kak Ubed punya pacar. Nggak tahu udah pacar, nggak tahu baru calon. Saya suka bingung soal definisi pacar versi Ubed. Kenapa dicari? Hilang. Rumit. Terus, itu juga bukan yang mau saya omongin. Kak Fadli mau ngomongin apa? Kamu masih jualan kerudung? Masih. Malahan sekarang aku juga bikin baju. Bisnis online saya, alhamdulillah, udah makin berkembang. Saya dibantu sama adik saya, sama teman saya juga. Satu orang, teman kuliah. Dia belum ada kerjaan, jadi saya tarik. Kalau kamu mau, saya mau handle bisnis kerudung kamu. Gimana aturan mainnya? Gini, kamu pastiin kalau Cici nggak bilang ke saya. Dia tahu markasnya dari kamu. Terus, ini harus jadi momen perlawanan kamu ke saya. Bikin perlawanan yang nggak kelihatan. Bikin lemah saya. Bikin perlawanan kayak gimana? Bikin semua anak buah saya berpikir ikut sayap itu salah. Rugi. Terus, kamu harus bikin saya berpikir kalau anak buahnya nggak ada yang bisa diandelin. Aku harus jadi penghasut. Yes. Oke, aku setuju. Sebentar, kalau jualnya jadi jual online, terus aku yang jualan langsung, bisa kesaing. Ya enggak. Pertama, target utama saya orang-orang yang tinggal di luar Bandung. Yang repot kalau cuma mau beli kerudung, harus pergi ke Bandung. Kedua, enggak semua orang suka beli online. Banyak yang mau lihat dan nyentuh fisiknya dulu. Enggak cukup hanya lihat fotonya. Kak Fadli. Fadli. Zahra, pacar kamu? Bukan. Pacar siapa? Tanya aja sendiri. Pacar siapa? Lea sama Rosa. Yang cowoknya kamu. Sama Deden aja. Soalnya kayaknya Bun-Bun udah enggak. Yang paling gampang kamu hasut kayaknya yang perempuan. Soalnya mereka anak baru ya kan? Iya. Terus kayaknya minimal salah seorang dari mereka dimodusin sama saya. Kapan-kapan kita nyopet di bioskop. Kok di bioskop? Pada dasarnya kita bisa nyopet di mana aja. Di mana ada sekelompok orang yang dalam posisi berdesakan, di situ kita punya kesempatan. Kalau kita ke bioskop, kita ikut antrian film yang box office. Pasti banyak orang yang berdesakan beli tiket. Di dalam bioskop juga kita bisa nyopet ketika mereka fokus melihat layar. Pasti mereka mengabaikan tas yang dibawa. Pulangnya, semua pulang bersamaan. Kemudian, berebut dan berdesakan di lift. Gak usah mikir, lama. Langsung aja bilang oke. Oke? Good luck. Udah mesen semua? Siapa yang traktir? Kak Fadli. Aku nggak ditraktir juga. Dari mana? Biasa, koperasi. Iya. Dapat banyak. Lumayan. Ini sekedar pengganti biaya transportasi. Kamu belum dapat jatah bagi hasil karena status kamu masih training. Terima kasih. Masih punya stok bedak, lipstik, dan kawan-kawannya? Masih. Jangan make up terlalu tebel, biar awet. Dan sebetulnya kamu nggak perlu make up terlalu tebel.
Karena kamu sudah cukup cantik seperti yang saya harapkan. Maksudnya? Perempuan yang aku lihat sama Daniel waktu itu bukan pacar Daniel, tapi temennya. Pacar temennya Daniel. Maksudnya perempuan itu sama pacarnya sama-sama temen Daniel. Nah waktu itu, waktu aku lihat perempuan itu sama Daniel, dia lagi curhat karena dia lagi ada masalah sama pacarnya. Ceritanya rumit ya? Enggak juga sih, cuma aku aja yang susah nyeritainnya. Sekarang waktunya pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Karena kita tidak satu rumah. Kecuali di kemudian hari kita akan pulang ke rumah yang sama. Kamu nggak perlu buang waktu ngurusin yang kayak gitu. Kamu butuh uang, Foni juga. Gimana kalau kita fokus operasi lagi? Kita bertiga satu tim, oke? Oke, sampai besok. Waduh. Kamu mau nikah lagi? Siapa bilang? Jangan tanya siapa bilang. Dengar, kalau kamu mau nikah lagi, itu terserah kamu. Kita udah pisah. Kamu duda, tapi ingat, kamu juga bapak 2 anak yang perlu uang buat makan, jajan, sekolah.